Halo teman-teman semua, selamat datang di video keempat dari modul pertama ya. Modul pertama ini adalah tentang Python and Programming Basics. Ini adalah course Python Foundation for Crypto Trader yang terdiri dari 5 modul dan kita sampai di modul yang pertama. Oke, ini adalah video yang keempat. Di video yang keempat ini kita akan belajar tentang loops dan automation gitu ya. Automation basics karena nanti di modul berikutnya akan kita perdalam lagi gitu. Nah, bayangkan teman-teman punya portofolio dengan let's say 50 coins yang berbeda gitu ya. Dan setiap pagi teman-teman harus manual checking gitu ya. Masing-masing cek berapa calculate berapa profit loss-nya, kemudian membandingkan harga di exchange yang berbeda-beda gitu. Nah, berapa lama kira-kira yang dibutuhkan teman-teman untuk bisa menyelesaikan ini semua gitu? Mungkin di atas 1 jam gitu ya. Nah, dengan menggunakan loops ketika kita menggunakan atau memasukkan data holding atau portofolio ini dalam Python, kemudian kita melakukan loops, itu kita bisa selesaikan untuk menghitung calculate profit loss atau cek harga masing-masing itu dalam satu kali loop mungkin 5 menit selesai gitu ya. Ada efisiensi waktu yang bisa teman-teman dapatkan ketika memahami atau menggunakan loops gitu. Loops atau perulangan ya. Jadi yang akan kita pelajari dalam video ini, yang pertama bagaimana cara menggunakan loops, yaitu dengan menggunakan for atau while untuk automasi. Yang kedua bagaimana untuk bisa loop untuk semua portofolio dan menghitung posisi secara otomatis. Kemudian melakukan scanning multiple coins untuk trading signal dan pattern loop yang esensial untuk crypto trading analysis gitu ya. Mengapa penting? Karena ini akan mengefisiensikan waktu teman-teman dalam melakukan proses yang dilakukan secara manual biasanya gitu ya. Konsistensi, scalability, teman-teman bisa upscale 10 atau 100 dengan kode yang sama gitu ya. Dengan kode yang tidak banyak berubah, kita bisa melakukan upscale. Kemudian tentu kita bisa mendapatkan opportunity detection gitu. Nah, loops pada Python saya akan jelaskan sekilas ya. Nanti teman-teman akan praktek. Loop pada Python itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama itu dilakukan ketika kita sudah tahu ada berapa banyak item yang akan kita proses, gitu ya. Itu dengan menggunakan for loop, dilakukan untuk setiap item yang ada. Item-itemnya sudah ada, let's say katakan kita punya 10 koin gitu ya, maka kita akan melakukan iterasi atau melakukan perulangan gitu ya, for each coin in portfolio, kemudian kita lakukan sesuatu. Itu ketika kita sudah tahu berapa banyak koin yang atau portofolio yang kita punya, gitu ya. Bisa juga kita melakukan backtest gitu ya. Kita melakukan backtest dari katakan hari hari ke-30 atau hari pertama dari bulan ini sampai hari ke-30 di bulan ini gitu. Kita sudah tahu ada 30 hari yang akan kita tes. Nah, itu kita bisa menggunakan for loop. Jenis perulangan yang kedua adalah dengan menggunakan while loop. While loop ini dilakukan atau akan terus-menerus dijalankan selama ada kondisi yang masih dipenuhi, selama kondisinya masih memenuhi syarat gitu ya. Misalnya while price masih lebih kecil dari target price, nah ini mau ngapain terus? Selama harga ini masih lebih kecil atau kurang dari take profit atau harga take profit atau target harganya, terus mau ngapain gitu ya. Selama kita kan nggak tahu gitu sampai kapan dia harga ini akan tercapai gitu kan ya. Kita juga bisa menggunakan while loop misalnya memonitor atau melakukan fetch data sampai kita mendapatkan respon yang valid gitu ya. Fetch data itu misalnya kita mendapatkan data history dari API gitu ya. Kita nggak tahu apakah langsung dapat atau kita masih harus mengulang beberapa kali gitu ya. Nah, ini kita menggunakan perulangan dengan menggunakan while gitu. Nah, demo code-nya akan cukup banyak ya. Jadi ada 6 demo, basic for loop, range function, price level scanning, kemudian enumerasi, Eee, break dan continue statement, nah ini juga penting ya, konsep yang penting makanya perlu di dalam demo tersendiri. Kemudian while loop untuk price monitoring dan exchange price comparison ya. Mari kita masuk ke video yang pertama. Ya, ini adalah demo pertama ya untuk materi for loop gitu ya, untuk materi pelulangan gitu. Nah, ada beberapa komponen di loop ya yang perlu saya bahas dulu gitu ya, supaya teman-teman punya fondasi yang kuat gitu ya untuk materi perulangan ini gitu. Yang pertama, perulangan itu bisa dilakukan untuk objek yang iterable gitu. Iterable itu artinya
bisa ditelusuri gitu ya. Misalnya tipe data list atau tipe data range atau tipe data dictionary ya. Di bagian sebelumnya teman-teman juga sudah belajar ya tentang apa itu dictionary, apa itu list gitu ya. Range itu lebih mudah ya. Range dari sekian sampai sekian itu simpel gitu ya. Dictionary kita juga bisa punya beberapa beberapa key gitu ya. Nah, itu juga bisa ditelusuri gitu ya. Kalau list udah jelas indeks dari indeks yang ke nol sampai indeks yang ke sekian gitu ya. Terus yang kedua dalam, loop, dalam perulangan itu ada yang namanya variabel iterator. Nah, variabel iterator ini akan berisi item yang ada pada list atau pada range atau pada dictionary. Jadi let's say kita punya beberapa portofolio ya yang tersimpan dalam dictionary. Nah, maka nilai dari iterator variabel ini akan mulai dari, eee, list, kalau di list indeks yang ke nol, ke satu, ke 2 dan seterusnya. Kalau di dictionary maka mulai dari yang paling awal didefinisikan sampai dengan yang paling akhir. Nah, dalam perulangan itu tentu ada code yang dijalankan untuk setiap iterasi atau untuk setiap perulangannya, ya. Nah, kita juga bisa mengontrol perulangan itu apakah kita mau break di kondisi tertentu. Break itu artinya langsung keluar dari perulangan, tidak melanjutkan, untuk menelusuri atau mengiterasi item-item berikutnya, atau kita melakukan continue. Continue artinya yang kode di bawahnya nggak dijalankan tapi langsung masuk ke item berikutnya, ya. Kita mulai dari yang pertama gitu ya, yang paling simpel gitu. Misalkan teman-teman punya punya, beberapa portofolio gitu ya. Jadi misalnya BTC value, teman-teman punya katakan 0,5 kemudian, kita melakukan print print F gitu ya, atau, kita langsung hitung gitu ya, misalnya 45.000 kemudian atau 100.000 ya, 100.000 kemudian kita melakukan printf untuk BTC gitu ya, BTC titik 2 kurung kurawal BTC value ini ya, kita berikan titik 2, koma misal ribuan, terus titik 2 F gini. Kemudian kita juga punya ETH ya, ETH value, ini kurang titik tutup ya, ETH value sama dengan katakan teman-teman ada 3,2 kali harga saat ini misalnya, 4.200 gitu ya. Teman-teman melakukan perintah print juga, print untuk ETH gitu ya. ETH, ini kita ganti ETH ini ya. Kemudian, misalkan ada BNB gitu ya, BNB value, teman-teman punya katakan 50 kali, misalkan 350 gitu ya. Kemudian di-print juga gitu ya, di-print saya akan copy aja, di-print untuk BNB. Nah, ini kalau dijalankan tentu kita akan eee, mendapatkan value dari masing-masing gitu ya. Tapi ki kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, sebenarnya kita itu repeat code yang sama gitu ya. Bayangkan kalau ini ada 50 koin, maka teman-teman harus melakukan, perkalian atau pencetakan ini sebanyak 50 kali. Nah, bandingkan sekarang dengan loop ya, atau dengan perulangan gitu ya. Saya akan cetak di sini print, eee, dengan perulangan, ini ya. Saya akan definisikan dulu dalam bentuk, dictionary gitu ya. Teman-teman kalau masih ingat dictionary dalam bentuk sama dengan terus kurung kurawal buka. Kita mulai dengan key gitu ya, BTC. Nah, di BTC kita bisa mendefinisikan dictionary yang lain. Katakan di sini kita menggunakan key dengan nama amount yang nilainya adalah 0,5, lalu dipisahkan dengan tanda koma untuk mendefinisikan price yang nilainya adalah 100.000 ya, 100.000 gitu ya. Kemudian diberi koma, key yang kedua dari portofolio adalah, ETH gitu ya. Lalu ininya kurang lebih sama gitu ya. Kita mendefinisikan, sama gitu ya. Jadi untuk ETH 3,2 dan di sini amount-nya 4.200 kemudian kita tambahkan koin lagi ya, misalkan BNB, BNB ada 50 dengan, nilai 320 untuk price-nya, lalu kita tambahkan lagi, misalkan untuk ada gitu ya, amount-nya, 1.000 dengan price misalkan 0,9 misalnya ya. Kemudian saya akan tambah satu lagi,
sehingga koin totalnya ada 5 ya. Sol, misalkan 25 dengan harga 120 gitu ya. Kita tutup, kita kurung berawal tutup, ini milik dari portofolio. Jadi kita di sini ada 5 koin yang bisa kita iterasi begitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan perulangan, kalau tanpa menggunakan perulangan kita harus melakukan secara manual seperti ini gitu ya. Nah, dengan menggunakan perulangan kita bisa langsung akses semuanya ini gitu ya. Jadi saya bisa mendefinisikan total value saat ini 0 gitu ya. Kemudian kita akan melakukan perulangan, yaitu dengan menggunakan for coin, data in portfolio, ini ya, in portfolio.items. Nah, portfolio.items ini artinya kita akan mendapatkan item-itemnya, yaitu BTC, ETH, BNB, ADA, dan SOL gitu. Nah, lalu kita mau ngapain? Nah, kalau misalnya saya akan mulai dulu dengan mencetak koin gitu ya, supaya teman-teman dapat bayangan gitu ya. Kalau saya jalankan, maka saya akan mendapatkan maka koin ini mulai dari BTC itu akan ditelusuri, BTC, ETH, BNB, ADA, SOL, dan sampai akhir gitu ya. Ini akan ditelusuri ya sampai sampai akhir, dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Nah, kita juga bisa mendapatkan value ya, value dari portofolio ini dengan cara tentu karena kita juga mendapatkan data. Data ini artinya ini semua gitu ya, amount dan price. Data, kita butuh informasi dari amount dikali dengan data untuk price. Nah, begini ya. Kita mendapatkan value. Nah, tentu total value-nya sama dengan ditambahkan dengan value. Tanda plus sama dengan ini menunjukkan bahwa total value ini akan ditambah nilainya dengan value yang sudah dihitung sebelumnya gitu ya. Jadi kita bisa menuliskan print untuk koin ini gitu ya. Untuk koin ini kita tuliskan koin. Kemudian koinnya apa? Gini. Lalu value-nya adalah value sama dengan kurung berawal buka untuk total value ya. Kita berikan pemisah dan 2 angka di belakang koma, kita beri tanda petik tutup, kemudian kurung ya. Kita lihat hasilnya. Nah, dengan demikian saya berikan dolar ya supaya eh, lebih jelas. BTC value, koin BTC value-nya 50.000. Kalau kita lihat di sini 0,5 dikali 100.000 gitu ya. Kemudian untuk ETH 3,2 dikali 4.200. Kita lihat di sini nilainya seperti ini ya, dan seterusnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa mendapatkan total value-nya. Total value ada di mana? Kita total value ada di sini ya. Jadi perhatikan bahwa perulangan dan if itu akan ada indentasi sebagai tanda bahwa ini adalah blok. Ini adalah satu blok milik for gitu ya. Jadi yang terindentasi ini ya total ada dari ada 3 spasi atau 4 spasi ini memang disengaja indentasi karena ini adalah blok atau bagian dari perintah for. Ketika sudah kembali dari indentasinya gitu ya, sudah tidak terindentasi lagi. Ini sudah bukan bagian dari for atau bukan bagian dari perulangan gitu ya. Nah, kita bisa mencetak total portofolionya, total portofolio ini sama dengan ya, atau sama dengan gini ya, sama dengan dolar kurung berawal buka ada di variabel total value kurung tutup, kita berikan koma titik 2F supaya rapi ini ya, sehingga total portofolionya adalah oh ini salah ya. Total value-nya ini mestinya value gitu ya. Ini keliru ini. Jadi 3,2 dikali 4.200 ya. Bukan total value yang ada di sini ya, tapi value-nya aja. Nah, ini total. Yang benar seperti ini. Jadi 3,2 dikali 4.200 sesuai dengan ini ya 14.400 ya. 25 kali 120 untuk solve ini 900. Nah, kita 3.000 ya. 25 kali 120. Nah, kita total value-nya ada di variabel total value atau nilainya 83.340. Nah, seperti inilah contoh penggunaan untuk for atau untuk perulangan gitu ya. Berarti kan yang pertama koin itu apa? Koin itu akan
bernilai mulai dari item yang pertama dari portofolio ini yaitu BTC, kemudian berikutnya ETH, kemudian BNB, kemudian ADA, kemudian SOL. Nah, koin diberikan dengan koma gitu ya. Ini adalah data untuk dictionary-nya. Begini. Jadi begitu di sini koin koma data, kita akan mendapatkan koinnya dan data ini akan berisi eh, nilai atau dictionary yang ada pada koin ini gitu. Ya, data akan berisi ini. Ketika kita sampai di ETH, datanya akan berisi ini, gitu ya. Sampai di BNB, datanya akan berisi ini dan seterusnya, begitu. Ya. Nah, seperti itu untuk yang for, gitu ya. Kita lanjut untuk demo berikutnya yang kedua yaitu range function. Oke, nah untuk range kita itu mendefinisikan bahwa eh, ada satu range angka gitu ya yang nilainya akan bertambah atau berkurang tergantung dari step-nya gitu ya. Saya akan berikan contoh ya, misalkan saya langsung for ini ya, for price level sama dengan atau in range 40.000 gitu ya, 40.000, koma 60.000, koma step-nya 1.000 gini ya. Nah, ketika kita mendefinisikan for price level in range 40.000, 60.000, 1.000, kalau kita cetak, maka teman-teman akan mendapatkan level harga ya dalam kasus ini mulai dari 40.000 sampai 60.000 ya. Sebenarnya bukan sampai 60.000, sampai dengan 59.000 ya. Ini kalau kita cetak ya, teman-teman bisa mendapatkan angka dari 40.000, ini menunjukkan range awal 40.000 dengan step atau langkah, tiap langkahnya 1.000 sampai di 59.000. 60.000-nya nggak ikut karena ini adalah satu ciri ya atau satu satu style dari bahasa pemrograman Python ya. Jadi yang di bagian ini itu tidak akan sampai pada nilai yang didefinisikan di sini. Jadi ini adalah nilai maksimum min 1 gitu ya. Itu adalah nilai yang nggak bisa atau tidak dijangkau walaupun di sini tertulis 60.000. Jadi maksimal di 59.000 karena stepnya atau langkahnya adalah 1.000 gitu ya. Ini untuk range ya. Tadi kita bicara tentang eh, bisa list, bisa range, bisa dictionary gitu ya. Nah, yang pertama ini contohnya adalah menggunakan dictionary, ini adalah range. Nah, kita lihat untuk yang list ya, untuk yang list gitu. Kalau list misalkan kita punya coins dalam bentuk list sama dengan begini, koinnya ada 5 katakannya, BTC, ETH, kemudian BNB, kemudian ada, kemudian SOL gini ya. Ada 5, kemudian amounts atau jumlahnya masing-masing adalah misalkan BTC kita gunakan nilai yang sama ya, 0,5, 3,2, 0,5, 3,2, kemudian 50, kemudian 1.000 dan 25. Nah, ini list ya, list. Kita tahu list itu adalah indeksnya dimulai dari 0 gitu ya. Indeksnya dimulai dari 0. Ini adalah indeks yang ke-0, ini adalah indeks yang ke-1, indeks yang kedua, indeks yang ketiga, dan ini indeks yang ke-4 gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan perulangan gitu ya. Misalnya for coin in coins. Nah, maka nilai dari ini coins ya. Maka nilai dari koin itu akan mulai dari BTC, ETH, BNB, ADA, SOL gitu ya. Jadi ini akan kalau saya berikan print gitu ya, print coin seperti ini, maka saya akan mendapatkan data yaitu mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan indeks yang ke-4 gitu ya. For coin in coins. Ini yang diiterate ya, yang diiterasi atau diulang gitu. Mulai dari indeks yang ke-0 sampai dengan yang ke-4. Nah, sekarang saya akan tunjukkan ya bagaimana contoh penggunaan break
dan continue ya pada pada perulangan ini gitu ya. Misalkan kita punya, eee, dictionary gitu ya, punya dictionary, portofolio sama, portofolio price gitu ya, sama dengan kurung buka gitu ya untuk BTC. Misalkan ini, price gitu ya, 45 atau 100.000 gitu ya, 100.000 ya. Kemudian untuk ETH katakan, atau saya ambil angkanya di sini ya, supaya sama ya, 4.200, 320, 0,9, 4.200, kemudian BNB 320, BNB 320, kemudian ada 0,9, ada 0,9, dan SOL 120, gini ya. Nah, misalkan kita mau menelusuri gitu ya, kita mau melakukan scanning gitu ya, kita mau cari, koin yang ketemu atau di atas 1.000 gitu ya, misalkan kita definisikan threshold sama dengan 1.000, bayangkan ini koinnya tentu cuman 5 gitu ya, tapi kalau misalnya koinnya ada ratusan atau ribuan gitu ya, sampai nggak ya ribuan, ratusan gitu ya, kita mau melakukan scan koin-koin berapa aja yang, nilainya di atas 1.000 gitu ya, maka kita bisa melakukan dalam bentuk perulangan seperti ini. Print gitu ya, misalkan, scan, coin scanner, ya, coin scan. Kemudian kita pakai for ya, for coin, price gitu ya, in ini karena dictionary ya, portfolio titik items, ini ya, portfolio price titik items, kurung buka, kurung tutup. Nah, kita akan telusuri ya. Jika price-nya ternyata lebih besar dari threshold atau kita mendefinisikan threshold-nya 1.000 ya, jadi kita ingin tahu koin yang nilainya 1.000, koin pertama yang nilainya 1.000 itu langsung kita, cetak lalu kita berhenti gitu ya, nggak usah cari berikutnya. Ketika kita begitu menemukan yang pertama, langsung selesai. Maka kita berikan print ya, found, ditemukan gitu ya, yaitu koin, pakai printf ya, koin, nama koinnya apa, dengan harga, price, titik 2, price-nya begini, titik tutup, kita berikan titik 2, titik 2F. Kemudian begitu kita berikan break seperti ini ya, begitu kita berikan break seperti ini, maka yang di bawahnya ini kalau saya berikan minta print ini nggak akan pernah dijalankan gitu, karena dia sudah keluar dari perulangan, checking. Kalau saya lakukan seperti ini, maka begitu sudah ketemu satu, yaitu coin scan gitu ya, begitu, ada error sebentar saya pastikan, threshold typo ya, threshold, oke. Begitu ketemu dengan nilai koin yang nilainya di atas 1.000, maka yang lainnya nggak akan begitu ketemu, lalu dia langsung di-break. Begitu di-break, maka untuk komponen item-item yang lain nggak akan di-scan lagi ya. Dia benar-benar keluar dari perulangan. Yang dijalankan baru di sini ya, print dijalankan. Karena dia sudah di luar dari perulangan. Jadi begitu ada perintah break seperti ini, maka perulangan itu akan berhenti, ya. Penelusuran mulai, di bawahnya itu nggak akan dijalankan. Nah, yang ini yang baru dijalankan, gitu ya. Ini untuk yang break gitu. Nah, beda break, beda continue ya. Saya akan ubah di sini ya, jika price lebih kecil dari threshold gitu ya. Jika price lebih kecil dari threshold, maka continue, ya. Lanjutkan gitu ya. Lanjut ke iterasi berikutnya, sudah nggak perlu diproses gitu ya. Nah, di sini kalau kita berikan seperti ini, maka yang dicetak adalah semua yang di atas 1.000 gitu ya, yang di atas 1.000. Ini kalau kita jalankan, ya ini saya hapus supaya nggak membingungkan, maka kita akan mendapatkan semua yang di atas 1.000. Kenapa? Karena begitu dia ketemu ini ya di atas 1.000, ini dijalankan gitu ya. Ketemu 4.200 ini jalankan. Begitu ketemu 320 karena nilainya kurang dari threshold, dia akan continue. Baris yang ini nggak dijalankan. Continue artinya dia langsung kembali ke atas, ke perulangan, untuk melanjutkan iterasi berikutnya gitu ya. Di iterasi berikutnya ketemu ada yang nilainya cuman
0,9, continue lagi. Ketemu sol yang nilainya 120, continue lagi. Sehingga baris ini hanya akan dijalankan ketika nilai dari price itu lebih besar dari threshold ya. Seperti itu untuk contoh dari continue. Nah, berikutnya saya akan mendemokan untuk perintah while ya. Perulangan itu ada dua. Pertama menggunakan for. Kita selalu menggunakan for pada contoh-contoh di sini gitu ya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana perintah while. Perintah while itu prinsipnya adalah menjalankan selama kondisinya masih bernilai benar atau nilai true gitu ya. Itu nilai while. Perulangan dengan menggunakan while gitu ya. Saya akan paste code-nya, saya akan jelaskan ya. Yang pertama, misalkan kita punya, eee, kita memonitor harga gitu ya, kita memonitor harga, kita akan mensimulasikan harga sampai dengan harga itu memenuhi target yang diharapkan gitu ya. Current price katakan saat ini 44.000, kemudian target price-nya adalah 45.000 ya. Ini hari ke-0 ya, kita punya target harga 45.000 ya. Katakan kalau sudah 45.000 kita akan sell sebagian gitu ya, atau, malah kita akan beli gitu ya. Artinya mungkin sudah break resisten terus harga terus akan naik gitu. Nah, kita lakukan perulangan selama current price kurang dari target price ya, selama harga saat ini kurang dari target yang kita harapkan, yang dilakukan adalah, ini simulasi ya, hari hari berikutnya gitu ya, hari berikutnya di bertambah 1 hari gitu ya, kemudian kita simulasikan harganya berubah gitu ya, harganya bisa berubah, berkurang 500 atau bertambah 800. Ini random aja ya. Current price-nya kemudian ditambah dengan perubahan harganya. Kemudian kita cetak hari ke berapa, current price-nya berapa gitu ya. Lalu di sini dicek jika current price lebih besar sama dengan target price, maka dicetak target sudah terpenuhi ya, else masih belum ya, targetnya masih kurang berapa gitu ya. Nah, kalau harinya lebih besar sama dengan 30, kita lakukan break gitu ya, keluar dari perulangan gitu. Karena ya kita nggak tahu kapan perulangan ini akan berakhir gitu ya. Perulangan ini akan berakhir ketika current price-nya menyentuh harga tertentu gitu ya, menyentuh atau di atas dari target yang ditentukan yaitu 45.000. Bisa jadi nggak pernah nyampe situ gitu ya, sehingga kita berikan safety gitu ya untuk mencegah infinite loop yang nggak pernah berakhir ya. Ketika sudah maksimal di atas 30 maka dilakukan break. Break itu keluar dari perulangan gitu ya. Ini kalau saya jalankan maka saya akan mendapatkan simulasi hari pertama ya 43.500, hari kedua 43.107 dan seterusnya. Loop akan diulang terus sampai suatu ketika dia mencapai harga 45.000 atau di atas target ya, 45.236. Target reach selesai dan ditampilkan target terpenuhi di 15 hari ya. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan while gitu ya, menggunakan while ketika perulangan itu nggak pasti dan kita nggak tahu, jumlah perulangan itu akan sampai kapan gitu ya. Tentu resikonya ketika perulangan ini nggak pasti, kita bisa terjebak dalam infinite loop ya. Makanya ketika menggunakan while kita perlu menggunakan atau memberikan variabel kontrol gitu ya, agar sewaktu-waktu kita bisa break atau keluar dari perulangan atau kondisi ini gitu. Karena selama kondisi terpenuhi akan dilakukan perulangan terus-menerus gitu ya. Ya, teman-teman, saya tunjukkan satu demo lagi ya, satu contoh case lagi untuk loops atau untuk perulangan gitu ya. Nah, case-nya seperti ini. Misalkan kita mau mencari best price dari satu exchange gitu ya. Kita punya 4 exchange, kita definisikan gitu ya. Binance, Coinbase, Kraken, dan KuCoin. Pada setiap pada setiap exchange ini, masing-masing harga koinnya akan sudah kita dapatkan gitu ya. Katakan sudah kita definisikan dalam dictionary, tapi nanti pada penerapannya tentu kita tarik melalui API ya. Sehingga kita mendapatkan data yang real time gitu. Nah, kita punya data ini, Binance, BTC harganya sekian gitu ya, ETH 2520, BNB 910 pada exchange Binance. Kemudian pada exchange Coinbase, BTC ternyata lebih murah gitu ya, lebih mahal gitu ya, lebih mahal 150. Kemudian ETH lebih murah dan BNB lebih mahal dari Binance. Ini untuk Kraken dan ini untuk KuCoin. Nah, di setiap
exchange ini tentu punya ratusan koin yang di-listing gitu ya. Nah, kita ingin membeli, BTC, ETH, dan BNB gitu ya. Nah, bagaimana kita melakukan perulangan, melakukan scanning pada setiap exchange yang ada, kemudian kita bandingkan harganya, sehingga kita bisa mendapatkan harga yang termurah untuk koin yang akan kita beli gitu ya. Nah, untuk kita lakukan gitu ya, penelusuran untuk setiap ini list ya, untuk setiap, eee, value atau nilai yang ada pada coins to buy ini, for coins in coin to buy ini ya. Ini penelusuran pertama. Penelusuran pertama ini kalau saya cetak ya, print koin yang akan ditelusuri atau akan dicari harga terendahnya, yang akan dicari harga terendahnya adalah koin ini ya. Saya print format ya, print format seperti ini. Nah, saya jalankan, ada yang typo ya, coins to buy ini. Nah, koin yang akan dicari harga terendahnya BTC, ETH, BNB. Nah, setiap setiap satu, setiap BTC ini, setiap satu koin yang akan dicari, kita melakukan penelusuran pada exchange yang ada, ya. Kita loop ke semua exchange yang ada. Jadi for exchange, ini ya, for exchange, kita ingin mendapatkan price dari setiap harga di, ini ya, di exchange ini, in exchange titik items, nah seperti ini, ya. Kalau ini saya print, ya, print F exchange yang akan di, eee, di-scan itu adalah exchange ini, titik tutup, ya. Koin yang akan dicari harga terendahnya koin, kemudian exchange yang akan di-scan adalah exchange, maka kita akan mendapatkan seperti ini. Koin yang akan dicari harga terendahnya adalah BTC, exchange yang akan di-scan adalah Binance, lanjut ke Coinbase, lanjut ke Kraken, dan lanjut ke KuCoin gitu ya. Exchange yang di-scan ini ya. Nah, lalu baru kita cari harga terendahnya. Bagaimana cara mencari harga terendahnya? Kita akan definisikan ya, ini kita buat sebuah variabel ya, none ini, kemudian lowest price. Lowest price ini nanti untuk menyimpan harga terendahnya, sementara kita definisikan dia adalah sangat besar ya, infinite gitu ya, sangat besar. Nah, di sini kita akan telusuri ya, kita dapatkan dulu harganya, price sama dengan price pada koin ini ya. Price koin pada exchange yang saat ini sedang aktif atau lagi diiterasi gitu ya. Ini kalau saya print begini, maka, saya akan mendapatkan, misalnya oke, saya print aja, print price ini ya. Saya berikan pemisah koma, ya ya. Koin yang akan dicari harga tengahnya BTC, kemudian exchange yang di-scan Binance dengan harga ketemu harganya 120.000 atau saya taruh di price-nya saya taruh di sini, kemudian, mencetaknya saya jadikan 1 dengan harga price kurung tutup, ya begini ya. Nah, ini sekarang muncul koin yang akan dicari harga tengahnya BTC, Binance, koin yang akan di-scan Binance dengan harga ketemu harganya sekian. Kemudian Coinbase ketemu harganya sekian, Kraken ketemu harganya sekian, KuCoin ketemu harganya sekian. Nah, bagaimana kita mendapatkan harga terendahnya? Harga terendahnya ya kita bandingkan saja. Jika lowest price saat ini gitu ya, kurang dari harganya dia, maka lowest price-nya kita buat sama dengan price. Lalu base exchange-nya kita update. Base exchange-nya diupdate menjadi exchange seperti ini. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan harga terendahnya. Ya, ini adalah blok untuk mencari lowest price dari koin. Mencari lowest price dari koin ya, dari koin yang saat ini sedang
telusuri, yaitu koin ini. Nah, kita sekarang cetak gitu ya, print, ini saya nggak cetak dulu, print F ya, exchange, kita ketemu exchange yang terbaik adalah best exchange, begini, dengan harganya ada di lowest underscore price. Oh ya, ini logikanya terbalik ya. Jika lowest price-nya ternyata lebih besar dari price gitu ya. Lowest price lebih besar dari price, maka lowest price-nya diupdate menjadi price gitu. Kemudian best exchange-nya sama dengan exchange gitu. Sehingga kita akan mendapatkan seperti ini ya. Koin yang akan dicari harga terendahnya BTC dan kita mendapatkan harga 119.000 gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat di sini memang benar gitu. Ini adalah yang terendah gitu. Sementara untuk ETH ini ada di Coinbase gitu ya. Coinbase, kita cek di sini Coinbase harga terendahnya 2505 dan untuk BNB harga terendahnya adalah 908 di Kraken gitu ya. Nah, demikian untuk kita melakukan scanning ya pada berbagai macam exchange, simulasi scanning gitu ya pada berbagai macam exchange untuk kita mendapatkan harga terendah dengan menggunakan perulangan for gitu ya, for di dalam for atau nested loop gitu. Nah, mari kita recap ya apa yang sudah kita pelajari di video ini. Kita belajar tentang perulangan ya. Perulangan ada dua, menggunakan for. For itu ketika kita gunakan ketika kita sudah tahu item-item yang akan kita telusuri atau akan kita iterasi gitu ya. Bisa dalam bentuk list, bisa dalam bentuk range, bisa dalam bentuk dictionary gitu. Yang kedua adalah menggunakan while. While itu kita gunakan ketika kita nggak tahu sampai seberapa lama kondisi atau perulangan itu dilakukan gitu. Kita gunakan while dengan satu kondisi dan kita perlu mengupdate agar kondisinya bisa somehow selesai gitu ya, kondisinya bisa false gitu. Karena ketika kondisi itu true, maka baris kode atau blok kode yang ada di bawahnya while itu akan dijalankan terus-menerus. Sehingga kita perlu update. Kita bisa menggunakan break atau kita bisa menggunakan continue. Break itu adalah keluar langsung dari perulangan. Sementara continue itu akan lanjut pada iterasi berikutnya tanpa menjalankan baris-baris di bawahnya gitu. Kita ada beberapa case study, yang terakhir adalah bagaimana kita mencari finding best exchange price gitu ya, harga terbaik pada satu exchange gitu. Nah, pada kasus yang sebenarnya gitu ya, real time trading yang sebenarnya, kita mendapatkan harga-harga dari setiap exchange ini melalui API, kita panggil API. API nanti akan kita pelajari di bagian berikutnya gitu ya, di modul yang ketiga. Lalu dari API itu kita akan mendapatkan daftar harga untuk setiap koin yang di listing gitu. Dari situ kita akan telusuri satu persatu untuk kita bisa mendapatkan harga terbaiknya. Kita bisa running setiap 5 menit gitu ya untuk mendapatkan harga terbaiknya. Kemudian kita pasang alert atau notif gitu ya ketika harga mencapai nilai tertentu, kita bisa mendapatkan notif gitu. Oke, sampai di sini untuk video yang keempat ya tentang perulangan. Di video berikutnya kita akan belajar tentang function ya. Function itu kita bisa gunakan satu kali code, kemudian kita bisa pakai berkali-kali. Ya, ini reusability atau pemakaian berkali-kali dengan hanya satu kali code. Tentu juga akan lebih efisien bekerjanya ketika kita menggunakan atau menuliskan ke dalam function, lalu kita bisa menggunakannya sewaktu-waktu. Ya, sampai ketemu di video berikutnya.